Itu nanti kita jual di usia 5 bulan itu 10, kalau kita kalikan 1.500.000 itu kan 15 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjukan Naim, pemilik kandang Newfarm Camel Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk kesempatan ini menindaklanjuti dari komentar atau saran dari peternak pemula, bagaimana sih analisis atau kita mengawali dalam beternak. Pengalaman saya sendiri itu kalau ingin beternak, minimal kita wajib punya pejantan yang berkualitas. Yang berkualitas itu bagaimana? Nanti definisinya minimal ya kita jenis merino ataupun jenis Texel ataupun jenis F1. F1 itu bisa dikategorikan nanti F1 Awasi, F1 Dorper ataupun F1 Sunroy yang sudah beredar di market atau pasar yang dibudidayakan. Nanti untuk betinanya kita pakai betina-betina yang terserah. Kita ingin memilihnya segmentasi yang bagaimana. Dan yang kedua adalah kemampuan finansial. Kalau kita finansialnya bagus, kita mengambilnya jalurnya betinanya Texel. Itu harapannya meskipun harganya agak lebih tinggi harganya dibanding betina lokal, nanti harapannya juga bisa menghasilkan jempe-jempe yang berkualitas. Dan kalaupun kita dana terbatas, mungkin bisa betina-betina lokal. Nanti ilmunya gini, kita menggunakan jantan Sumawa merino lah, kita mempunyai 10 betina lokal, nanti kita kawinkan. Dalam setiap tahun jantan itu kita harus ganti biar hasil anakan merino tadi tidak mengawini cempenya atau anaknya. Nanti kalau kita segmentasinya menjual bibitan, oke, terus pejantannya tetap ini tidak masalah. Tapi kalau kita ingin terus upgrade, itu tiap tahun jantannya kita ganti. Nanti indukan-indukan yang sudah kita beli dulu yang kurang berkualitas kita jual, ganti regenerasi dari bibitan yang kita hasilkan. Dan mungkin jantan-jantan hasil peranakan kita sendiri mungkin kita bisa jual di momen-momen kurban atau orang-orang yang butuh akikoh dan lain-lain di situ. Dengan sistem kita bertahap, mungkin kita bisa merasakan atau bisa menikmati hasilnya, mungkin minimal itu bisa berjalan 3 tahunan. Seperti itu, kita bisa menuai hasilnya itu 3 tahunan. Karena kita dari pejantan yang cuma menggunakan pejantan unggul setiap tahun ganti dengan betina-betina yang seadanya, itu biasanya kita harus puasa lah dan terus menggelontorkan dana untuk kebutuhan pakan. Tapi untuk teman-teman yang sudah bekerja ingin membuka peternakan, itu yang saya sarankan yaitu minimal kita mempunyai, kalau full breeding kita harus mempunyai minimal, kalau kita tentang kebutuhan itu ya minimal 50 lah, 50 indukan baru kita full di ternak mungkin bisa. Tapi kalau belum 50 dan hasil cempe itu belum tertata, mending masih kerja dulu aja. Untuk ternaknya bisa untuk sampingan di situ. Nanti kalau kita beternak belum, katakan kita belum kokoh, kita keluar dari kerja, untuk kebutuhan sehari-hari mungkin sangat berat. Itu yang mungkin saya alami sekarang ini. Ini memang populasi kisaran sudah 100, tetapi untuk kebutuhan hidup dan lain-lain mewajibkan untuk trading. Tapi dalam hati saya, kalau keinginan saya pribadi, saya lebih suka atau lebih marem itu ke jual bibitan.
kita bisa harga bisa terjangkau dan kita bisa tahu kualitasnya. Nanti kalau kualitas bagus kita harga tinggi, kalau kualitas dengan kita mengikuti pasar dan lain-lain. Tapi kalau analisis yang utama kita biasanya kalau kita modal biasa, kita jantan, kita kalkulasi dari uang lah. Kalau soal secara teoritis kan sudah saya jelaskan tadi, kita tiap tahun ganti jantan, kita bertahap. Kita kalau membeli satu jantan itu kisaran yang lebih terjangkau 5 juta lah semua. Itu nanti betinanya kita membeli yang harga 10 itu 1,5 juta. Itu mungkin ya random lah, mungkin ada sudah bunting, ada yang belum, ada yang masih perlu perawatan biar dewasa. Itu nanti yang harapannya ya utamanya gitu. Itu nanti jantannya 5 juta, betinanya 15 juta. Itu modal awal untuk ternak itu kan 20. Tapi untuk beli chopper, beli kalau ingin pakan fermentasi, beli tong, itu belum dihitung. Itu hanya kita mengkalkulasi, menganalisa dari ternak itu sendiri. Ternak itu sendiri kemungkinan dari hasil itu untuk periode pertama mungkin sampai 10 ekor. Itu nanti kita jual di usia 5 bulan. Itu umur peternakan kita kisaran 1 tahun lah. Soalnya 5 bulan mungkin beranak, setelah kita memelihara 2 bulan setelah 7 bulan lah lebih mudahnya kita nanti lebih maksimal jualnya. Itu 1 tahun kita kemungkinan itu 10, kalau kita kalikan 1.500.000 itu kan 15 juta. Itu kita kemungkinan menghasilkan tahun pertama 15 juta. Itu kita kalkulasi kebutuhan makan kita bagaimana. Tapi di usia 1 tahun indukan yang sudah beranak itu di usia kita beternak 7 bulan itu mungkin kan kita kawinkan lagi. Di usia genap 1 tahun itu mungkin juga beranak di situ. Nanti mungkin awal ini mungkin 15 juta itu kita bagi. Kalau lebih mudahnya kita 12 juta aja lah. 1 bulan itu kita memberi pakan itu 1 juta itu bagaimana? Kita kalkulasi di situ lah. Nanti memang kalau domba itu resikonya cuma mati kalau kegagalannya. Kalau yang lain-lain mungkin tidak bermasalah lah. Mungkin kalau kita kemahalan beli gigitan dan lain-lain itu bisa tercover jika anaknya belum melahirkan lah di situ. Itu periode pertama kita menghasilkan 15 juta atau 12 juta. 15 bagi 12 kan kisaran 1 juta lebih lah. Itu kita bagi 30 hari itu bagaimana? Nanti kalkulasinya di situ. Nanti mungkin peranan kedua kita mungkin bisa melebihi dari 10. Ada yang kalau rezeki ya bisa semuanya anak kembar semua. Ada yang mungkin ada yang kembar, ada yang tunggal di situ. Nanti mungkin di periode perhitungannya mungkin ya setiap 7 bulan. Berarti 7 bulan pertama kita berarti kalau yang sudah berjalan mungkin setiap 7 bulan kita menghasilkan 15 juta di situ. Nanti paginya kita kalkulasi, kalaupun kita ingin yang berkualitas mungkin ya bisa tambah lah kualitasnya, jumlahnya. Kalau ingin kebutuhan dari hasil ternak kita lebih, kalau yang sudah mungkin 15 juta untuk 7 bulan. Tapi kalau untuk 10 ekor, kalau kita saya ilmu pakan dan perawatan sudah bisa, dan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari kita dan pakan itu ternyata kurang, kita bisa menambah bertahap di situ. Nanti kita kalkulasi jika sudah
peternak itu sudah bisa menopang kebutuhan dan perputaran untuk biaya pakan, itu nanti kita resign atau keluar dari usaha bekerja itu mungkin baru bisa dilakukan. Tapi kalau kita breedingnya belum berjalan, mungkin sangat perjudiannya sangat berat lah di situ. Kalau kita sudah berjalan minimal 2 tahun atau 3 tahun breeding, itu mungkin lebih perjudiannya tidak terlalu berat di situ. Memang kalau kita beternak itu ada rasa kenyamanan, ketenangan. Kita meskipun capek melihat ternak beranak, itu menghapus rasa capek itu sendiri lah di situ. Ya untuk analisisnya di situ untuk para peternak pemula mungkin untuk merintis lah di situ. Tapi kalau ingin mengawali beternak dengan modal yang membeli selang bunting dengan full dorper, itu nanti mungkin juga akan lebih bibitannya lebih berkualitas lah. Tapi kan harganya itu untuk peternak pemula dan merintis itu sangat berat. Tapi kalau kita mempunyai uang, itu mending melangkahnya di situ. Nanti kita membeli guntingan dengan dorper, nanti hasilnya kita ternak. Nanti kalaupun kita belum punya rezeki kita beli full bednya, kita membeli jantan berupa F1 maupun Texel juga bisa untuk menyiasati biar kita tetap bisa produktif lah di situ. Kalau kita tidak, kalau saran saya sendiri, kalau ini yang lagi booming dorper, itu kalau melangkah ingin mengambil segmen dorper, mending beli guntingan daripada kita membeli F1 betina tapi kita tidak punya full blood. Itu nanti ya harga jualnya lebih tinggi F1 nya dibanding crossnya di situ. Untuk teman-teman yang ingin melangkah, terutama yang mempunyai modal, itu segmentasinya biasanya saya sarankan beli guntingan beberapa ekor, nanti jantannya hasil anak jantan kita jadikan satu, kita tabung lah, nanti kita jual untuk membeli full blood. Itu yang sudah saya terapkan di situ. Saya beberapa kemarin kisaran 10 ekoran lah, bisa lebih. Itu F1 nya saya jual, saya tukar sama full blood saya. Kalau untuk dorper memang saat ini kita memang di harga yang agak dibilang cukup tinggi, tapi untuk kedepannya untuk pembibitan itu intinya tidak mahal lah sebenarnya. Tapi untuk segmen akhirnya kita juga perlu planning, kita breeding plus fattening, kita jualnya timbangan gitu. Nanti kalau kita mempunyai darah atau genetik dorper, itu kelihatan kecil tapi itu berat di situ lah, bobot lah kalau orang bilang itu. Nanti kita tunjang pakan yang berkualitas, mungkin lebih bagus lagi. Ibaratnya gini, kita punya seumpama pakan kita bagus lah, pejantannya F1 dorper, betinanya Texel, itu kalau kita kawinkan hasilnya cross. Kalau kita pakannya bagus, super, nanti dengan F1 di kandang lain yang pakannya asal itu lebih bagus dari kandang kita yang pakannya bagus. Apalagi F1 gitu loh. Kita pakan itu harus bagus dan kualitas indukan pejantan itu juga harus bagus biar saling berkesinambungan lah di situ. Kalau kita sudah mengeluarkan atau investasi banyak, tapi pakan dan perawatan kita tidak kita cover atau tidak kita kombinasi semaksimal mungkin, itu tidak akan berjalan. Yang banyak tumbang itu biasanya pemuda besar, tapi perlakuan pakan yang tidak bagus, pemberian pakan dan perawatannya yang tidak sesuai SOP di situ. Kalau untuk mengawali atau merintis untuk para peternak pemula,
itu mending ambil segmentasi yang itu betina, kita membeli dari sekitar lah, ternak-ternak sekitar yang kita bisa katakan lokal lah. Itu nanti kita kawinkan dengan pejantan-pejantan unggul yang sudah beredar, mungkin Texel, mungkin Merino, mungkin F1 Dorper ataupun yang lain, biar kita bisa merasakan bertahap, kita proses bertahap, kita bisa tahu keluh kesahnya dalam beternak. Nanti harapannya kita peternak pemula dan merintis itu memang sangat berat, terutama untuk pakan, untuk pembelian bibit yang unggul. Tapi kita menyiasatinya di situ, kita membeli pejantan unggul aja, nanti hasil anakannya kita pertahankan, anak jantan nanti untuk kebutuhan pakan dan membantu kebutuhan hidup kita, betinanya kita jadikan calon indukan. Itu bertahap. Mungkin kalau sistem seperti itu kita bisa menjadi peternakan, itu bisa dikatakan mungkin ya kisaran 3 sampai 5 tahun. Itu nanti kita baru bisa berdikari atau bisa di peternakan itu sendiri. Soalnya kita merintis dari lokal, upgrade bertahap lah di situ. Karena kan kalau kita segmentasi langsung Texel, langsung betinanya Texel, kawin full Dorper atau Texel, betina Texel aja kan nilai belinya kan agak berat. Terutama kita para pekerja yang ingin intinya investasi tapi biar tidak salah jurusan lah, biar tidak tersesat di jalan. Yang utama ya kita beli lokal-lokal aja, kita kawinkan dengan full Texel atau Merino atau apapun yang kualitas lah. Di situ nanti lambat laun kita biar bisa full di peternakan. Kalau saran saya memang di dunia peternakan itu sangat berat, karena kita pelihara hewan yang mempunyai nyawa, ada resiko mati, ada resiko sakit, ada resiko menyala. Tapi kalau kita memang yang paling berat ya resiko-resiko itu, tapi kalau kita bisa melewatinya mungkin kebutuhan akan domba ini mungkin sangat banyak. Soalnya kalau saya pribadi, selagi orang melahirkan itu ada dan Idul Adha itu tetap ada, itu kebutuhan akan daging domba itu sangat banyak. Apalagi konsumsi saat ini akan daging domba itu juga kebutuhan sangat banyak. Dan saat ini untuk kebutuhan bibitan itu sangat kurang-kurang. Jadi untuk para peternak yang sudah beternak, mau tumbang dan akan mau merintis, tetap pertahankan. Karena mungkin di proses terberatnya jenengan itu mungkin akan, kalau kita bisa melewati, mungkin akan bisa meraih kesuksesan. Karena saya bisa berdiri di sini, bisa mempunyai ternak seperti ini, pengorbanannya juga sangat banyak. Hampir dulu sering mati. Idul Adha kemarin kisaran 15 mati, dan ada yang sakit sekitar 10-an. Itu kalau saya tidak mau bertahan, mau belajar, itu mungkin saya untuk saat ini mungkin tidak punya full Dorper dan peternakan saya tidak sebesar ini. Jadi jangan patah semangat, mungkin setiap kegagalan bisa membuat kita lebih dewasa, lebih semangat dalam beternak. Mungkin saya rasa sudah cukup. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.